Satria EPU kendala susah netral, sudah disetel kabel kopling tetap aja susah netral meskipun sudah dangkal. Langsung saja kita cek di bagian koplingnya ya. Pertama-tama kita lepas dulu untuk bagian stutnya menggunakan kunci 10, kemudian sediakan obeng min untuk melepaskannya. Nah, udah terlepas, kemudian tinggal kita lepas bagian step menggunakan kunci 12, kemudian di bagian engkol kita lepas juga menggunakan kunci 12. Kemudian di bagian pedal rem kita lepas dulu bagian spy-nya ya, kita lepaskan supaya kita lebih mudah saat pembongkaran bagian bak koplingnya. Kemudian untuk baut bak kopling kita lepas menggunakan kunci 8 ya teman-teman, 8T ataupun 8 sok. Nah, jadi ini kendalanya susah netral ya. Sudah saya setel di bagian kabel kopling, didangkalin, tapi tetap ini susah netral ya. Oke, kemudian sediakan wadah yang bersih. Kemudian kita lepas bagian bak koplingnya seperti ini. Kita cabut secara perlahan. Hati-hati jangan sampai rusak di bagian packingnya. Nah, setelah terlepas seperti ini tinggal kita lepas bagian baut per koplingnya menggunakan kunci 8. Ada 5 biji ya teman-teman seperti ini. Kemudian kita lepas. Nah, di sini kita coba cek dulu apakah ada keolengan atau enggak ya di bagian as house koplingnya. Nah, tapi di sini tidak ada terjadi oleng ya teman-teman. Jadi ini untuk asnya masih bagus. Tinggal kita lepas saja. Namun di sini saya curiga di bagian kampas koplingnya ini sudah pada mengeras ataupun hitam-hitam seperti ini ya. Nah, kita cek lagi, putar-putar seperti ini, tidak ada kendala goyang ya. Jadi bukan masalah dari rumah kaki 4 ataupun rumah kopling ataupun asnya. Nah, kita cek juga di bagian belakangnya, kita lepas dulu sepinya ya, kita gunakan obeng min, kemudian lepas menggunakan kunci 22. Tinggal kita lepas di bagian rumahnya. Nah, di sini ada ring. Nah, kemudian tinggal kita cek juga di bagian pernya ya. Kalau misalkan ada kocak ya, tinggal kita gunakan obeng min, kita congkel di bagian pernya supaya bisa menekan kembali ya. Oke, kemudian di belakang ada bos dan ada ring ya. Di bagian asnya bearing-bearingnya masih bagus semuanya ya, tidak ada kendala. Tinggal kita pasangkan lagi, pasang ring yang tebal 1 cm, kemudian bos. Tinggal kita pasang bagian rumah koplingnya, pernya udah saya congkel dan sudah oke ya. Kemudian pasang ring. Kemudian di bagian rumah kaki 4 di sini belum ada terjadi aus ya. Jadi ini masih digunakan, masih bagus. Pasang ring. Kemudian mur 22. Kemudian tinggal kita kencangkan lagi ya. Tahan rodanya, masukin gigi 1, kencangkan menggunakan impact. Kemudian tinggal kita putar. Jangan sampai macet ya. Kalau misalkan macet berarti itu terlalu kekencangan menekan, terlalu menekan ke bagian dalam. Tinggal kita kunci lagi di bagian ring penguncinya. Setelah itu tinggal kita putar. Nah, harus lancar seperti ini. Kalau seret itu ada masalah. Nah, di bagian kampas koplingnya saya ganti ya teman-teman. Nah, saya ganti karena yang lama itu udah bantet dan keras ya. Itu bisa menyebabkan kopling susah netral meskipun udah disetel bagian kabel koplingnya. Oke, tinggal kita proses pemasangan saja seperti ini. Kemudian untuk plat geseknya yang tajam saya menghadap keluar, yang tumpul itu menghadap ke dalam. Nah, kemudian kampas kopling, kemudian plat gesek. Dan dipastikan plat geseknya tidak seret di bagian rumah kaki 4-nya. Kalau misalkan plat geseknya seret, susah masuknya, berarti itu dipastikan kopling susah netral ataupun masukin giginya keras. Oke, setelah itu tinggal kita pasang semua komponen-komponennya ya, sambil nanti kita cek lagi. Nah, seperti ini harus lancar ya, jangan sampai seret. Kemudian di bagian lawannya ini rumah kaki 4-nya ini masih bagus ya, dan bearing-bearingnya juga masih bagus. Nah, kita pasang bearing di bagian stutnya, tinggal kita masukkan, sesuaikan dengan topnya. Harus top ya supaya pas saat bongkar pasangnya ataupun saat membuka menutupnya. Jadi enak ya kalau sudah top pas mah. Oke, setelah kita putar udah lancar ya, tidak ada goyang. Tinggal kita pasang bagian per kopling dan bautnya, kita kencangkan secukupnya. Kita gunakan kunci T ya untuk pengencangannya. Namun di sini saya menggunakan impact, itu cuma untuk memasukkannya supaya lebih cepat, dan finishnya saya kencangkan menggunakan kunci 8T karena di sini bautnya rawan patah karena kecil bautnya ya. Oke, setelah kencang semuanya tinggal kita pasang pin dowel ataupun bos ya, 2 buah kanan dan kiri, tinggal kita pasang lagi bagian bak koplingnya. Jadi buat teman-teman semua yang mau praktek di rumah bongkar pasang kopling ataupun ganti kampas kopling itu sangat mudah sekali caranya seperti ini ya. Nah, usahakan sampai masuk ya, dan setutnya ketika kita tekan itu udah nyantol, udah nyangkol ya ke setut dalam. Tinggal kita kencangkan secara menyilang seperti ini. Nah,
Kemudian pasang lagi kabel kopling, stutnya kita pasangkan seperti ini ya. Usahakan setel dulu kabel koplingnya supaya stutnya tidak terlalu maju, jadi usahakan harus agak ke belakang. Kemudian tinggal kita kencangkan lagi menggunakan bautnya ya 10. Kemudian tinggal kita proses penyetelan ya, setel kabel koplingnya sesuai dengan selera dan keinginan. Tinggal kita pasang engkol lagi, kencangkan lagi, kemudian pasang step ya, kemudian pasang untuk pen pedal remnya ya. Nah seperti ini. Jadi seperti itulah teman-teman tutorialnya. Setelah saya tes ya, untuk kendalanya susah netral, masukin gigi kasar. Itu kendalanya dari kampas kopling yang sudah keras ataupun bantat dan kering. Setelah saya ganti menggunakan yang bagus, yang baru ya, dan kopling pun semakin galak. Dan ketika mesin hidup, ketika kita mau netral itu sangat mudah dan gampang, karena ini kan bagian dalamannya itu masih standaran, belum menggunakan tutup GSX. Kalau misalkan tutup GSX itu emang agak sulit untuk netral ketika mesin hidup. Nah jadi begitulah teman-teman, tutorialnya sangat mudah sekali untuk kita pelajari. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.